Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Tua kelas, mungkin berdoa. Tutup cakra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyini bil ilmi wa taqwa warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, nanti kita bisa mudah dalam belajar, mudah dalam memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semuanya hadir ya? Hadir. Sudah siap untuk belajar? Siap. Mana suaranya? Sehat. Kelas 5. Sehat, tegas, ceria. Kelas 5, bagaimana kabarnya? Sehat. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Ayo ambil bukumu, jangan lupa pulpenmu. Belajarlah dengan penuh semangat. Oke. Guru, bagaimana kabarnya? Sehat. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan penuh semangat supaya kami menjadi anak hebat. Oke. Ya. Sekarang siapkan bukunya pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia dikeluarkan bukunya. Ya, keluarkan. Yuk. Tulisnya. Agar tambah semangat, ayo kita bernyanyi. Video. Tulisan yang tinggi ya. Silakan ya. Yuk. Sambil Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bulan Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Jangan Indonesia kita tetap setia, membela negara kita. silakan duduk kembali. Casnya nggak masuk. Sekarang dibuka bukunya ya. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa ya? Ponsel. Iya. Sekarang kita akan belajar tentang fakta dan opini. Sebelumnya bukunya dulu, apakah ada yang tahu apa artinya fakta? Itu udah belajar di rumah? Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Opini? Opini adalah pendapat pikiran. Iya. Nanti kita buktikan ya apa benar ya ini fakta dan opini. Nanti kita buktikan melalui penjelasan yang nanti Bu Guru sampaikan. Tujuan belajar hari ini yaitu melalui kegiatan membaca penjelasan dalam bahasa peserta didik mampu membedakan kalimat fakta dan opini dalam teks yang mereka baca. Jadi nanti kita belajar, kalian membaca materi yang Guru sampaikan, ya.
nanti kalian mampu bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Selanjutnya, manfaat kita belajar hari ini yaitu dengan belajar perbedaan fakta dan opini, kita dapat memilah mana informasi yang benar dapat dipertanggungjawabkan dan mana informasi yang palsu atau hoax, sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah, jadi kalian misal nanti kok dengar ya misalnya, teman kamu bilang belajar itu membuat stres. Nah, kalau kamu tidak tahu itu fakta atau opini, kamu mungkin bisa mempercayainya. Itu tidak, aku nggak mau belajar lah, makanya jadi stres. Nah, setelah nanti kalian belajar, ternyata itu cuma opini, pendapat. Jadi kalian mungkin tidak usah mempercayainya, tidak usah dihiraukan. Seperti itu ya. Kegiatan hari ini nanti yang pertama nanti guru jelaskan materinya. Setelah itu nanti kalian ada games. Pengen games ya? Ini ada permainan tebak fakta atau opini. Kalian nanti maju berpasangan. Nanti ada yang memilih soal, nanti ada yang menjawab. Apakah itu soal fakta atau soal opini? Lalu nanti bergantian ya, gantian menebak soal tersebut. Lalu setelah itu ada kelompok ya, tugas diskusi kelompok. Nanti dulu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Ada gambar iklan ya, ada 4 gambar iklan. Nanti kalian tulis di dalam iklan tersebut mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Setelah itu nanti kalian maju bergantian ya, dan kelompok lain mempresentasikan jawaban kalian. Nah, setelah itu ada soal evaluasi individu. Jadi soal yang dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti ada soalnya ya. Di dalam pembelajaran hari ini ada 3 jenis penilaian ya. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi sikap kamu nanti dinilai bagaimana kamu toleransinya, percaya dirinya bagaimana, terus keterampilannya bagaimana nanti dalam mempresentasikan bagaimana kekompakannya, bagaimana kerjasamanya. Nah, kalau pengetahuan berarti nanti dari hasil pengerjaan kamu benar berapa, nilainya berapa. Sudah ada semua. Oke, sudah semangat belum belajar? Semangat. Coba kita nyanyikan profil pelajar Pancasila, ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi baru Pasti bisa berprestasi, berbudaya, beriman dan santun. kita masuk ke materi ya. Fakta bersifat objektif, yang berarti semua orang akan setuju dengan kebenarannya jika dibuktikan dengan bukti yang sama. Ya, jadi fakta itu berarti bisa dibuktikan ya, bisa melalui data, itu bisa dibuktikan sendiri, kamu membuktikannya sendiri. Nah, fakta bersifat objektif berarti semua orang setuju dengan kebenaran tersebut karena bisa dibuktikan. Ciri-ciri fakta dapat dibuktikan kebenarannya dengan fakta atau data. Jadi ada datanya bisa dibuktikan, bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Nah, bersifatnya objektif berarti ke informasi tersebut atau mungkin benda tersebut tidak bergantung dengan perasaan orang lain. Jadi udah jelas ya, udah jelas kalau perasaan kan setiap orang perasaannya berbeda-beda ya, penilaiannya berbeda-beda. Contoh fakta. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Bisa dibuktikan? Bisa ya, dengan mungkin membaca sejarah-sejarahnya atau bertanya kepada saksi mungkin yang mbah kamu mungkin yang dulu pernah di zaman kemerdekaan bisa bertanya langsung ya. Terus matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Fakta? Bisa dibuktikan? Saya bisa
setiap hari melihatnya, matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Gula rasanya manis, bisa dibuktikan? Bisa. Ya, dengan mencicipinya sendiri. Nah, itu fakta, jadi bisa dibuktikan kebenarannya. Terus opini. Opini adalah pandangan pribadi tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan individu. Opini tidak selalu berdasarkan fakta atau data objektif, melainkan sering mencerminkan perspektif pribadi. Nah, ini opini itu pandangan pribadi, jadi pandangan orang-orang itu berbeda ya, tergantung pengalamannya atau keyakinannya sendiri. Jadi tidak bisa dibuktikan ya. Opini tidak bisa selalu berdasarkan fakta atau data objektif, melainkan sering mencerminkan perspektif pribadi. Ciri-ciri opini. Opini bersifat pribadi dan mencerminkan pandangan, perasaan atau penilaian individu terhadap suatu topik. Nah, ini opini bersifat pribadi ya, tadi dia dijelaskan ya. Nah, jadi perasaan setiap orang tuh berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal ya. Jadi itu yang disebut opini, tidak berdasarkan fakta, jadi tidak bisa dibuktikan secara objektif. Contoh opini, minum susu membuat tubuh jadi gemuk. Benar tidak? Tidak. Tidak selalu ya. Ada yang bisa membuat tinggi, ada yang rendah lemak malah tidak jadi gemuk ya. Jadi itu hanya pendapat seseorang. Terus soal ini cuaca mendung pasti akan turun hujan. Apa itu? Opini? Ya, selalu kalau mendung itu hujan. Tidak ya. Itu berarti itu hanya sebuah pendapat. Bulan Maret mendatang akan ada fenomena gerhana bulan. Apa opini itu? Opini. Kenapa disebut opini? Karena belum terjadi. Bulan Maret mendatang, sekarang bulan apa? Februari. Nah, jadi itu pasti termasuk opini karena mungkin saja tidak terjadi. Perbedaan fakta dan opini. Ya. Fakta tadi pertama dapat dibuktikan, kedua bersifat objektif, tiga berbasis data. Opini tidak dapat dibuktikan, bersifat subjektif, berbasis perasaan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Coba, yuk. Oh iya, pasangan. Siapa yang mau maju duluan? Yuk. Pasangan maju, yuk. Sampai maju. Oke, mau pilihan soal nomor berapa? Nomor 11. Dibacakan soalnya. Yuk. Jawabannya adalah betul bukan? Oke, nomor berapa? 6. Ayah adalah seseorang Seseorang. Fakta ini. Fakta atau opini? Nomor berapa? Fakta atau opini? Yuk. Iya betul. Terus, yuk. Suhu hari ini mencapai 35 derajat Celcius. Fakta atau opini? Bakso adalah makanan paling enak. Fakta atau opini?
Selanjutnya. Kalau anak kurus itu pasti jarang makan fakta. Opini. Saya kandang dong. Itu dia tangan. Suhu hari ini mencapai 35 derajat Celcius. Fakta atau opini? Belajar dari menggunakan perangkat teknologi. Fakta atau opini? Fakta. Iya betul. Terima kasih. Semuanya udah paham ya? Ya, sudah paham semua? Jadi jawabannya apa tidak? Tiga. Jadi jadinya di ya, tugasnya dengarkan dulu. Itu ada 4 gambar iklan ya. Di situ ada beberapa kalimat. Kalian tuliskan kalimat mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini ya. Nanti gantian tuh maju membahas tentang sambil kalian mengerjakan guru juga dapat penilaian ya. Kayak sikap penampilan kamu gimana dalam berkelompok, terus kerja sama semua. Yuk. Guru sambil melakukan penilaian ya. Melatih, yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok melatih akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, fakta dibuat dari garis pilihan. Opini paling enak tiada duanya. Coba tidak? Coba lain. Tuh. Nomor 2, fakta dilengkapi satu pengaman setiap tempat duduk. Opini model pada baik duduk. Yang fakta dilengkapi satu pengaman di setiap tempat duduk. Betul atau tidak fakta itu? Betul. Yang kedua, Mobil keluarga terbaik di Indonesia. opini mobil keluarga terbaik di Indonesia ya betul. Selanjutnya, Fakta tersedia dalam 5 warna pilihan. Opini anak keren pakai pulpen merek tren. fakta tersedia dalam 3 warna pilihan. Teman-teman bagaimana? Betul? Betul. Opini anak tren pakai pulpen merek tren. Opini? Betul ya. Nomor 4, fakta mengandung vitamin dan mineral. Opini membuat anak jadi pintar. Fakta mengandung vitamin dan mineral ini vitamin ya jeruk ya betul. Opini membuat anak jadi pintar. Betul atau tidak? Opini? Betul ya, karena pendapat seseorang bisa berbeda-beda ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok kami. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Carilah fakta dan opini dari iklan di bawah ini. Fakta dibuat dari gandum pilihan. Opini paling enak dan tiada duanya. Ya, dibuat dari gandum pilihan. Fakta betul ya? Opininya paling enak dan tiada duanya. Betul ya, selanjutnya. Nomor 2. Fakta dilengkapi sapu pengaman di setiap tempat duduk. Opini, mobil keluarga terbaik di Indonesia. Itu tidak, sama lain? Betul. Selanjutnya. Fakta tersedia dalam 3 warna pilihan. Opini, anak keren pakai pulpen merek keren. Tersedia dalam 3 warna pilihan. Fakta betul? Opininya anak keren pakai pulpen merek keren. Betul ya? Ya, selanjutnya. Nomor 4. Fakta Mengandung vitamin dan mineral. Opini, membuat anak jadi pintar. Faktanya mengandung vitamin dan mineral. Betul ya? Opininya membuat anak jadi pintar. Oke, tepuk tangan untuk pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti ya, jangan. Yuk. Semangat. Ya. Ini lembarnya. Lembar jawabnya. Sekarang ada soal buat kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ada game lagi nih. Masuk ya? Penasaran. Absen 1 siapa? Ini nanti jawabannya kamu dengan barcode ya. 1 siapa? 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, aturan mainnya nanti kalau ada soal nanti kamu pilih jawaban A, berarti kamu tunjukkan barcode-nya A, di atasnya ada nomornya ya, BCD kamu putar. Sambil berdiri dulu, kita dulu ya. Dan ya, pertanyaan pertama ya. Apa yang dimaksud dengan fakta? Yuk, tunjukkan jawaban A, B, C atau D, kamu arahkan dengan barcode-nya. Dia udah semua nanti dulu. Angkat yuk jawabannya. Ya udah angkat jawabannya sampai kembali hurufnya ya. Ya sudah. Angkat ya, oke. Hindari. Masuk. Bisa. Mesin. Jawabannya yang betul adalah D. Yang salah nih, ini yang betul yang berarti salah ya. 1 nomor betul, pokoknya 600. Nomor 3. Yuk, fungsi kalimat fakta adalah. Oke, sudah Bu. Sudah. Sudah. Jawabannya putar-putar. Sudah. Angkat. Angkat. Bisa. Ya, semua ada. Jawabannya yang betul adalah C. Ada ya. Itu semua ya. Ada yang salah? Oh iya, ada yang salah. Nomor 4. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Yo, sebut merupakan jenis kalimat apa? Jemperah. Udah Bu, ayo Sudah? Sudah.
Jawabannya yang betul aja. 1, 2, 3. Ayo Kan? cepetan. Contek. 1, 2, 3. Kesini tuh. Salah. Tidak soal Ilham. Jawabannya selanjutnya, salah satu ciri kalimat opini yaitu Udah Bu, sudah. ya, angkat 1, 2, 3. Jawabannya yaitu betul semua, hebat. Soal nomor 7. Kemudian G. Semuanya. Ayo. Sudah, Bu. Yang betul adalah C. Masih ada yang salah 3. Yo, poinnya tuh, poinnya. Nomor 8. Kalimat opini pada iklan. Nggak usah. Kalau ya itu optionnya udah bisa. Angkat. Sudah, Bu. Angkat. Jawabannya yang betul adalah masih ada yang salah juga. Yuk, ini yang dicari fakta juga. Baca dulu. Bu. Udah Bu. Dah? Dah. Yuk angkat. Ayo. Rahma. Satu lagi duduk. Jawaban yang betul adalah C. Yang selesai. Dia punya dan Nah, iya. 1 poin nilainya 600. Lanjut. Ya, selesai ya. Akhiri kuis. Oke, lihat ya. Ini berapa? Tinggi siapa? Peringkat 1 siapa? 2. Aku salah satu. Ini salah siji. Dah? Tahu nilainya berapa berarti itu? Nilainya berarti Raisa Ibnu Cahaya Nino. betul semua 6.000 ya nilainya itu. Soalnya 6.000, nilainya 100. Aku salah satu. 150. Sini benar. Ya, kita simpulkan bersama. Yuk. Jadi yang fakta berapa? Fakta Ya. adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar Baik. Sangat baik dan penting. Ya, fakta intinya ya nyata betul. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif, ya. Bisa berdasarkan data, itu adalah fakta. Gimana? Bisa dibuktikan ya dari batas ini. Iya. Baik, jadi apa yang opini? pendapat dan pikiran. Pendapat orang, informasi yang berdasarkan perasaan orang yang bisa dibuktikan, hebat. Jadi informasinya itu berdasarkan perasaan orang lain bersifat subjektif. Nah, perbedaan fakta dan opini apa? Fakta bisa dibuktikan, benarnya opini tidak bisa dibuktikan. Nah, itu sifatnya apa? Sifatnya yang fakta? Fakta Objektif, yang opini? Subjektif. Ya, pinter ya sebenarnya semua ya. Oke, coba kita refleksikan pembelajaran ini.
Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah. Sudah? Alhamdulillah ya. Menurut kalian bagian apa yang paling menyenangkan? Yuk, kita beda-beda. Paling menyenangkan apa hari ini? Apa? Kuis. Yang apa? Soal lagi pakai gambar. Ya, kuis sama aja Pak. Kuis ya. Ayo, yang itu apa? Kuis. Paling yang menyenangkan? Kuis. Yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Kuisnya pakai gambar ya. Oke. Terus bagian apa yang kalian tidak sukai? Ada yang tidak sukai? Tidak. Tidak, teman. Senang semua, alhamdulillah. Nah, perasaan kamu bagaimana belajar ini? Yuk, apakah senang, percaya diri, cemas, bingung, kebosan, sama apa? Apa bagaimana? Iya, alhamdulillah semuanya senang, bersemangat dan percaya diri. Senang, semuanya. Senang semuanya. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya ya, kalian persiapan belajar di rumah materi tentang surat elektronik atau surel ya. Dibuka aja ini. Kemudian buat belajar berikutnya ya, kalian di dalam 15 ya, bisa kalian belajar sendiri di rumah. Itu ada surat elektronik, ada surat. Dan tugas kalian besok nanti ya pertemuan berikutnya kalian itu memberi balasan dari surat elektronik ini. Dikirim melalui email. Jadi kalian tugasnya di rumah itu membuat email. Oh yang belum email membuat email ya. Itu ya tugas berikutnya. Ya kalau udah punya email ya berarti besok teman berikutnya tinggal mengirim balasan email ke itu ya. Oke. Ya karena pelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak. Semoga pelajaran ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu yuk. Jadi semuanya lagu daerah. Berikan daerah. Yuk, bersama gerakan. Yuk ini beri senang-senang yuk. Oke. Terlebih dahulu ya, jaga kesehatannya, jangan jajan makanan ya, tidak sehat ya. Siap? Siap. Sholatnya ya, sholat paginya dilaksanakan dengan baik, disiplin. Oke? Ya. Terima kasih sekali kerjasamanya hari ini ya. Jika ada mungkin salah-salah dulu minta maaf sebesar-besarnya ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya dari guru. Assalamualaikum.